Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Rahman Hakim dengan NIM 13086210009 dari Prodi Biologi A 2021 beserta rekan saya yaitu Anggun Prasiwi dengan NIM 13086210025. pada kesempatan kali ini kami berdua akan membahas tentang unit 8 yaitu ekologi. Di dalam unit 8, main discussion point-nya itu membahas tentang an introduction to ecology and the biosphere. 53-nya itu ada population ecology dan 54-nya itu ada community ecology. An introduction to ecology the biosphere. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yaitu ilmu atau belajar. Secara keseluruhan, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari secara spesifik terhadap interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Exploring the scope of ecological research, yaitu terdapat organisme ekologi, population ekologi, community ekologi, ekosistem ekologi, landscape ekologi, dan global ekologi. Organisme ekologi. Organisme ekologi merupakan yang berfokus terhadap bagaimana struktur psikologi dan perilaku organisme tersebut memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Contohnya seperti harimau Sumatera yang merupakan seekor karnivora yang tubuhnya dilengkapi dengan gigi taring yang tajam yang berfungsi untuk menerkam mangsanya ataupun untuk bertahan hidup ketika bertemu ancaman. Populasi ekologi. Sebuah populasi adalah sebuah grup dari beberapa individual yang memiliki spesies dan tempat tinggal hidup yang sama. Dalam populasi, ekologi menganalisis faktor yang menjadi sebab besarnya populasi dan bagaimana dan mengapa hal itu berubah sepanjang waktu. Contohnya seperti kumpulan harimau Sumatera di Pulau Sumatera. Komunitas ekologi. Komunitas merupakan sebuah grup populasi yang yang berbeda spesies di satu tempat. Komunitas ekologi menjelaskan bagaimana interaksi antar spesies seperti antar predasi dan kompetisi yang mempengaruhi struktur dan organisasi dari sebuah komunitas tersebut. Ada ekosistem ekologi. Ekosistem merupakan kumpulan dari beberapa komunitas organisme di dalam suatu area serta beberapa penyebab fisik yang ditimbulkan oleh interaksi antar organisme. Dalam ekosistem ekologi menekankan mengalirnya energi dan perputaran kimia antar organisme dan lingkungannya. Landscape ekologi. Landscape atau seascape merupakan mosaik yang menghubungkan beberapa ekosistem. Penelitian di dalam landscape ekologi berfokus drama faktor yang mengontrol perubahan energi, material, dan beberapa organisme yang lintas banyak ekosistem. Global ekologi. Biosfer merupakan ekosistem global yang merupakan total dari semua ekosistem dan landscape. Global ekologi menjelaskan bagaimana perubahan wilayah yang bertukar energi dan bahan-bahan yang mempengaruhi fungsi dan penyebab organisme yang melintas di biosfer. Latitudinal variation in sunlight intensity. Bentuk cekungan bumi itu menyebabkan variasi garis lintang dan dalam intensitas cahaya matahari yang menyinari permukaan bumi. Karena sinar matahari sangat menyinari bagian tropis yang berada di wilayah sekitar 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, sehingga wilayah tersebut hampir sejajar, lebih panas dan terang.
dengan sinar matahari. Sedangkan di lintang yang lebih tinggi, matahari menyinari bumi di bagian sisi sampingnya. Dengan demikian, energi matahari eh, banyak terdifusi ketika sampai di permukaan bumi. eh, Global air circulation and precipitation patterns. Radiasi matahari yang intens di dekat khatulistiwa membuat pola udara global sirkulasi dan curah hujan. Suhu yang tinggi di daerah tropis menguapkan air dari permukaan bumi dan menyebabkan massa udara yang hangat dan basah, seperti yang ada di panah biru, eh, naik dan mengalir menuju kutub. Saat massa udara yang naik, mengembang dan dingin, mereka melepaskan banyak kandungan air, menciptakan curah hujan yang berlimpah di daerah tropis. Massa udara dataran tinggi menjadi kering, yang ditunjukkan di panah coklat, menuju bumi utara dan bumi selatan sekitar 30 derajat. Selain itu, menyerap kelembapan dari tanah dan menciptakan iklim gersang yang kondusif bagi perkembangan gurun yang umumnya di garis lintang tersebut. Beberapa udara turun eee, bebe beberapa udara yang turun kemudian mengalir menuju ke kutub. Pada garis lintang sekitar 60 derajat ke utara dan selatan, massa udara kembali naik dan melepaskan curah hujan yang melimpah, walaupun lebih sedikit daripada di daerah tropis. Beberapa udara yang dingin dan kering naik kemudian mengalir ke kutub, di mana ia turun dan mengalir kembali ke ekuator, menyerap kelembapan dan menciptakan yang relatif tidak hujan dan sangat dingin di daerah kutub. Udara yang mengalir di dekat permukaan bumi menciptakan angin global yang polanya dapat diprediksi. Pergerakan anginnya seperti bumi berputar pada sumbunya, serta kecepatan angin di daerah khatulistiwa lebih cepat daripada di kutub, sehingga membelokkan angin dari garis edar vertikal membuat lebih lebih ke jalur timur dan barat arus ditujukan di sebelah kiri. Angin pusat yang dingin bertiup dari timur ke barat di daerah tropis. Angin barat yang bertiup dari barat ke timur di zona beriklim sedang, yang didefinisikan sebagai daerah antar Tropic of Cancer dan lingkaran Arktik, dan antara Tropic of Capricorn dan lingkaran kutub selatan. Iklim bumi bervariasi menurut garis lintang dan musim yang berubah dengan cepat. Hal yang sangat mempengaruhi dalam penyebaran beberapa organisme di dunia ini adalah iklim. Namun cuaca ini berlaku dalam jangka waktu yang panjang di suatu wilayah yang tertentu. Terdapat 4 faktor fisik yang mempengaruhinya, yaitu temperatur, hujan, cahaya matahari, dan angin. Itulah kunci komponen dari iklim. Global Climate Patterns. Siklus iklim dunia menentukan seberapa besar masukan energi matahari dan pergerakan bumi di ruang angkasa. Ketika sinar matahari memanasi atmosfer, permukaan bumi, dan air, terjadilah pemanasan dengan temperatur, pergerakan angin dan air, serta penguapan air yang beragam. Hal tersebut menyebabkan beragamnya iklim di beberapa garis lintang. Iklim yang memiliki beberapa musim dan dapat termodifikasi oleh beberapa faktor seperti besarnya persebaran air dan jarak gunung. Kita dapat meneliti beberapa faktor lebih detail. Ini mengenai tentang regional and local effect on climate. Seasonality. Sumbu rotasi yang miring serta perjalanan tahunannya mengelilingi matahari menyebabkan siklus musimannya yang kuat dipengaruhi oleh panjang hari, radiasi matahari, dan suhu. Perubahan sudut matahari sepanjang tahun juga mempengaruhi lingkungan lokal, misalnya lajur udara yang basah dan kering,
di kedua sisi khatulistiwa bergerak sedikit ke utara dan ke selatan saat sudut matahari berubah. Ini ditandai dengan terbentuknya musim hujan dan kemarau sekitar 20 derajat ke lintang utara dan 20 derajat lintang selatan. Selain itu, terdapat banyak hutan gugur yang tumbuh di sana. Di Indonesia sendiri, hutan gugur dapat ditemui dengan melintas kawasan Wales, yaitu dari Kepulauan Filipina sebelah utara, kemudian melintasi dan juga sebagian Maluku. Kemudian menyeberang ke arah selatan hingga mencapai wilayah Nusa Tenggara, Bali, dan juga Jawa. Selain itu, perubahan musim pada pola angin mengubah arus laut, terkadang menyebabkan naiknya air dingin dari dalam lapisan laut. Air yang kaya nutrisi ini akan merangsang pertumbuhan fitoplankton dan organisme yang hidup di permukaan air akan memakannya. Meskipun zona mengalir ini hanya mencakup beberapa persen dari luasan lautan, namun itulah yang menjadi sumber mengapa lebih dari seperempat dari semua ikan yang tersebar di dunia ini. Selanjutnya itu ada body of water. Aliran samudra mempengaruhi iklim sepanjang pesisir benua dengan memanaskan atau mendinginkan massa udara di atasnya dengan menyeberangi pulau. Wilayah pesisir umumnya lebih basah daripada di pedalaman pada garis lintang yang sama. Iklim yang sejuk dan berkabut dihasilkan oleh arus California yang dingin yang mengalir ke selatan di sepanjang Amerika Utara bagian barat yang mendukung ekosistem hutan hujan jenis konifera di sebagian besar pantai Pasifik benua dan rumpun kayu merah besar di selatan. Sebaliknya, pantai barat Eropa Utara beriklim sedang karena aliran teluk membawa air yang hangat dari khatulistiwa ke utara Atlantik. Sebagai hasilnya, Eropa Barat Utara lebih hangat ketika musim dingin daripada Tenggara Kanada yang lebih jauh ke selatan dari pantai Greenland. Karena panas jenis air yang tinggi, larutan dan danau besar cenderung memoderasi iklim tanah di dekatnya. Eee, selama selama hari yang panas, ketika daratan lebih hangat daripada air, udara di atas daratan memanas dan naik, membentuk angin yang sejuk. Air yang melewati pulau sebaliknya karena temperatur jatuh lebih cepat ketika di atas permukaan daripada di malam hari. Sebaliknya ketika suhu turun lebih cepat di daratan daripada di atas air pada malam hari, udara di atas air yang lebih hangat naik, menarik udara yang lebih dingin dari daratan ke atas air dan menggantinya dengan udara yang lebih hangat dari lepas pantai. Namun moderasi iklim lokal ini dapat terbatas pada pantai itu sendiri. Di California Selatan dan Australia Barat Daya, angin angin barat eh, eee, eee, selatan Australia Barat Daya, angin laut sejuk dan kering di musim panas dapat terbatas pada pantai itu sendiri. Di California panas, dan Australia Barat Daya, angin laut yang sejuk dan kering di musim panas menjadi hangat saat menyentuh daratan, menyerap kelembapan dan menciptakan iklim panas dan gersang hanya beberapa kilometer di daratan. Pola iklim ini juga terjadi di sekitar Laut Mediterania yang memberinya nama iklim Mediterania. Gunung selalu menjadi sebab jumlah ini tentang mountains. Gunung selalu menjadi sebab jumlah tercapainya sinar matahari di suatu permukaan dan jadi temperatur serta hujan lokal.
Lereng yang menghadap ke selatan di belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari daripada lereng yang menghadap ke utara dan karenanya lebih hangat dan lebih kering. Perbedaan fisik ini mempengaruhi distribusi spesies secara lokal. Di banyak pegunungan di barat Laut Amerika, cemara dan tanaman tahan tumbuh eee, ru tanaman tahan tumbuhan rujung lainnya menghuni lereng yang menghadap ke selatan. Pada, eee, tanaman tahan kekeri eee, pada tanaman terdapat yang tahan kekeringan dalam, kebiasaan lereng menghadap ke selatan. Selain itu, setiap kenaikan 1.000 meter di ketinggian menghasilkan penurunan suhu rata-rata 6 derajat Celcius, serta dengan yang dihasilkan oleh kenaikan 880 kilometer di garis lintang. Ini salah satu alasan bahwa komunitas dataran tinggi di dekat ekuator misalnya bisa mirip dengan komunitas, dataran rendah yang jauh dari ekuator. Nah, ini seperti gambar ini, yaitu udara yang datang dari, laut itu dingin ketika, ingin naik permukaan ke puncak gunung itu karena melepaskan kelembapannya. Udara yang sejuk, mengalir ke daratan dari air memoderasi suhu di dekat pantai. Setelah itu udara yang bertemu pegunungan mengalir ke atas, ke pegunungan, mendingin di ketinggian yang lebih tinggi dan melepaskan air sebagai presipitasi. Setelah itu, turun lagi lebih sedikit uap, air yang tersisa di udara mencapai sisi bawah angin dan karena itu memiliki sedikit, curah hujan. Bayangan hujan ini dapat membuat, gurun di sisi belakang pegunungan. Pada skala yang lebih kecil lagi adalah iklim mikro. Ini mikroklimat. Sangat halus, pola lokal dan kondisi iklim. Banyak fitur di lingkungan yang mempengaruhi, iklim mikro dengan memberikan naungan, mengubah penguapan dari tanah atau mengubah pola angin. Sebagai contohnya, pohon hutan sering memoderasi iklim mikro di bawahnya. Oleh karena itu, area yang dibuka biasanya mengalami suhu ekstrim yang lebih tinggi daripada interior hutan, karena radiasi matahari yang lebih besar dan arus angin yang muncul dari pemanasan dan pendinginan, lahan terbuka yang cepat. Di dalam hutan, dataran rendah biasanya lebih basah daripada dataran tinggi dan cenderung, ditempati oleh spesies pohon yang berbeda. Sebuah logor batu besar dapat melindungi organisme seperti salamander, eee, worms, dan serangga. Ini cacing, WRMS. Eee, Menyangga mereka dari suhu yang, eee, dari suhu dan serangga yang ekstrim. Menyangga mereka dari suhu dan kelembapan yang ekstrim. Setiap lingkungan di bumi dicirikan oleh mosaik perbedaan skala kecil dalam atribut fisik kimia seperti suhu, cahaya, air, dan nutrisi. Selanjutnya dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana faktor-faktor abiotik atau tak hidup mempengaruhi distribusi dan kelimpahan organisme. Demikian pula semua faktor abiotik atau tempat tinggal organisme. Organisme yang lain organisme lain yang merupakan bagian dari lingkungan individu, juga mempengaruhi distribusi dan kelimpahan kehidupan di bumi. Karena beragamnya iklim mempengaruhi rentang geografis, sebagian besar, tumbuhan dan hewan
setiap perubahan skala besar dalam iklim bumi sangat mempengaruhi biosfer. Faktanya banyak sebuah skala iklim eksperimen yang sudah ada di bawah jalan. Sebenarnya eksperimen iklim skala besar seperti itu sudah berlangsung. Pembakaran bahan bakar fosil dan pengundulan hutan yang mengakibatkan meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer. Ini telah menyebabkan iklim yang berubah. Perubahan arah angin kepada iklim menyebabkan perubahan arah pada iklim global yang berlangsung selama 3 dekade atau lebih sebagai lawan dari perubahan cuaca jangka pendek. Seperti yang akan kita jelajahi secara lebih rinci dalam konsep 56.4, bumi telah menghangat rata-rata 0,9 derajat Celcius atau sama dengan 1,6 derajat Fahrenheit sejak tahun 1900, dan diproyeksikan menjadi lebih hangat 1 hingga 6 derajat Celcius atau sama dengan 2 hingga 11 derajat Fahrenheit pada tahun 2100. Iklim juga berubah dengan cara lain, yaitu pola angin serta curah hujan yang berubah dan peristiwa cuaca ekstrim seperti kekeringan dan badai lebih sering terjadi. Bagaimana perubahan iklim seperti itu mempengaruhi distribusi organisme? Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat kembali perubahan yang terjadi sejak zaman es terakhir berakhir, sekitar 16.000 tahun yang lalu. Gletser benua menutupi sebagian besar Amerika Utara dan Eurasia. Saat iklim menghangat dan gletser menyusut, distribusi spesies pohon meluas ke utara. Catatan rinci tentang perubahan ini terekam dalam endapan serbuk sari yang telah menjadi fosil yang telah ditemukan di danau dan kolam. Data di serbuk sari yang memfosil ini menunjukkan bahwa sementara beberapa spesies bergerak lebih lambat, perluasan jangkauan mereka tertinggal beberapa ribu tahun di belakang pergeseran habitat yang sesuai. Akankah tanaman dan spesies lain dapat mengikuti pemanasan yang jauh lebih cepat yang diproyeksikan untuk abad ini? Sebagai pertimbangan, yaitu pantai Amerika, Fagus gandifolia merupakan model ekologi yang memprediksi bahwa batas utara jangkauan beach dapat bergerak 700 hingga 900 km ke utara pada abad berikutnya, dan batas jangkauan selatannya akan bergeser lebih jauh lagi. Saat ini kisaran geografis memprediksi spesies ini eh, di bawah dua skenario perubahan iklim yang berbeda diilustrasikan pada gambar 52.7. Jika prediksi ini hampir benar, beach jangkauan harus bergeser 7 hingga 9 kilometer ke utara per tahun untuk mengimbangi iklim yang memanas. Namun sejak akhir es terakhir usai, eh, beach Beach telah bergerak dengan kecepatan hanya 0,2 km per tahun tanpa bantuan manusia dalam pindah ke habitat baru. Spesies seperti beach Amerika mungkin memiliki rentang yang jauh lebih kecil atau bahkan menjadi punah. Padahal eh, perubahan iklim yang sudah terjadi telah mempengaruhi rentang geografis ratusan daratan, organisme laut, dan air tawar. Misalnya sebagai iklim yang telah menghangatkan 22 dari 35 spesies kupu-kupu Eropa, karena terdampak perubahan iklim, maka mereka telah menggeser jangkauan mereka lebih jauh ke utara sejauh 35 hingga 240 kilometer. Baru-baru ini beberapa puluhan tahun. Di Amerika Utara bagian barat, hampir 200 spesies tanaman telah pindah ke ketinggian yang lebih rendah. Kemungkinan besar sebagian tanggapan terhadap penurunan hujan dan salju di ketinggian yang lebih tinggi. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa spesies di atom Pasifik, Neodenticula seminae,
baru-baru ini menjelajah samudra Atlantik untuk pertama kalinya di 800 ribu tahun. Dalam kasus ini dan banyak kasus lainnya, ketika perubahan iklim memungkinkan untuk menyebabkan suatu spesies memperluas jangkauannya ke wilayah geografis baru, organisme lain yang tinggal di sana mungkin telah dirugikan. Selain itu, karena perubahan iklim, beberapa spesies menghadapi kekurangan habitat pengganti yang sesuai, sementara yang lain tidak dapat berimigrasi cukup cepat. Misalnya, sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa rata-rata rentang geografis 67 spesies lebah di belahan bumi utara menyusut. Lebah mundur dari tepi selatan, mereka eh, distribusi tetapi gagal, memperluas jangkauan mereka ke utara. Dan di sini ada gambarnya, ada gambar the dan bagian ini ialah the distribution of terrestrial biomes is controlled by climate and disturbance. Jadi bioma terestrial ini sering dinamai berdasarkan fisik atau iklim utama faktor dan untuk vegetasi dominan mereka pelapisan vertikal adalah fitur penting dari bioma terestrial. Ya seperti ini, tidak ada batas-batasnya. Nah, klimograf menunjukkan bahwa suhu dan curah hujan adalah berkorelasi dengan bioma, karena faktor lain juga berperan di lokasi bioma tumpang tindih. Di sini. Gangguan baik yang alami maupun yang disebabkan oleh manusia mempengaruhi jenis vegetasi yang ditemukan di bioma. Manusia telah merubah sebagian besar permukaan bumi, menggantikan komunitas terestrial alami yang dijelaskan dan digambarkan pada gambar 52.12 dengan perkotaan dan pertanian. Pola variasi iklim sama pentingnya dengan rata-rata iklim dalam menentukan di mana bioma terjadi. Bioma akuatik adalah sistem yang beragam dan dinamis yang menutupi sebagian besar bumi. Bioma akuatik dicirikan terutama oleh lingkungan fisiknya daripada oleh iklim dan sering berlapis berkaitan dengan penetrasi cahaya, suhu, dan struktur komunitas. Laut bioma memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi daripada bioma air tawar. Di lautan dan sebagian besar danau, perubahan suhu yang tiba-tiba disebut termoklin, memisahkan bagian atas yang lebih hangat, lapisan dari perairan lebih dingin yang lebih seragam. Dan di sini adalah interaksi antara organisme dan lingkungan membatasi distribusi spesies. Ahli ekologi ingin tahu tidak hanya spesies yang muncul, tetapi juga mengapa spesies tersebut terjadi di mana mereka melakukannya. Seperti ini. Di sini ada perubahan ekologi dan evolusi mempengaruhi satu sama lain dalam waktu yang lama dan pendek dan dalam waktu yang pendek. Interaksi ekologis dapat menyebabkan perubahan evolusioner, seperti ketika predator yang menyebabkan seleksi alam dalam populasi mangsa. Demikian juga perubahan evolusioner seperti peningkatan frekuensi mekanisme pertahanan baru dalam populasi mangsa dapat mengubah hasil interaksi ekologis. Dilanjutkan kepada Anggun Persiwi untuk presentasi. Baik, dipersilakan untuk menjelaskan tentang ekologi populasi.
Baik, ekologi populasi. Bentar deh, bisa diulang nggak? Beda kali ya? Baik, selanjutnya ekologi populasi. Ekologi populasi adalah studi populasi dalam kaitannya dengan lingkungan, termasuk pengaruh lingkungan pada kepadatan dan distribusi, struktur umur, dan ukuran populasi. Populasi adalah sekelompok individu dari suatu spesies dengan hidup di area umum yang sama. Proses biologis dinamis mempengaruhi kepadatan populasi, penyebaran, dan demografi. Kepadatan adalah hasil interaksi antara proses yang menambahkan individu ke populasi dan proses yang menghilangkan individu. Dispersi adalah pola jarak antara individu dalam batas-batas populasi. Imigrasi adalah masuknya individu baru dari daerah lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan individu keluar dari suatu populasi. Berikut adalah dinamika populasi. Pola dispersi. Faktor lingkungan dan sosial mempengaruhi jarak individu dalam suatu populasi. Dalam dispersi mengelompok, individu ini berkumpul di patch. Sebuah dispersi mengelompok dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan perilaku. Dispersi seragam adalah dispersi di mana individu didistribusikan secara merata. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi sosial seperti teritorial. Dalam dispersi acak, posisi setiap individu tidak tergantung pada individu lain. Itu terjadi. Berikut adalah tabel kehidupan dan kurva kelangsungan hidup. Tabel kehidupan adalah ringkasan spesifik usia dari pola kelangsungan hidup suatu populasi. Paling baik dibuat dengan mengikuti nasib kohort setiap individu pada usia yang sama. Kurva kelangsungan hidup adalah cara grafis untuk mewakili data dalam tabel kehidupan. Kurva kelangsungan hidup ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis umum, yaitu tipe 1, tingkat kematian rendah selama awal dan pertengahan kehidupan, kemudian meningkat di antara kelompok usia yang lebih tua. Pada tipe 2, tingkat kematian konstan selama rentang kehidupan organisme. Tipe 3, tingkat kematian yang tinggi untuk kaum muda, kemudian tingkat kematian yang lebih lambat untuk yang selamat. Trade-off dan sejarah kehidupan. Organisme memiliki sumber daya yang terbatas yang dapat menyebabkan trade-off antara kelangsungan hidup dan reproduksi. Pada hewan, perawatan induk dari induk yang lebih kecil dapat memfasilitasi kelangsungan hidup keturunannya. Beberapa tanaman seperti dandelion menghasilkan sejumlah biji kecil, memastikan bahwa setidaknya beberapa dari mereka akan tumbuh dan akhirnya berkembang biak. Jenis tanaman lain seperti pohon kelapa menghasilkan biji besar dalam jumlah sedang yang menyediakan simpanan energi yang besar yang akan membantunya bibit untuk menjadi mapan. Model logistik menggambarkan bagaimana populasi tumbuh lebih lambat saat mendekati daya dukungannya. Daya dukung ini adalah ukuran maksimum populasi yang dapat didukung sebuah lingkungan. Pada model pertumbuhan logistik, tingkat kenaikan menurun saat daya dukung tercapai. Model pertumbuhan populasi logistik menghasilkan kurva berbentuk S seperti di samping ini. Pertumbuhan populasi laboratorium sesuai dengan kurva bentuk S yang melayang di sekitar daya dukung area tersebut. Seperti berikut ini, seperti gambar yang ditampilkan pada PPT ini. Peraturan kependudukan yang tergantung kepadatan. Tingkat kelahiran dan kematian yang bergantung pada kepadatan adalah contoh umpan balik negatif yang mengatur pertumbuhan penduduk. Mereka dipengaruhi oleh banyak faktor seperti persaingan untuk sumber daya, teritorial, penyakit, pemangsaan, limbah beracun, dan faktor intrinsik. Dalam populasi yang padat, peningkatan kepadatan penduduk mengintensifkan persaingan untuk sumber daya dan menghasilkan tingkat kelahiran yang rendah.
Teritorialitas dapat membatasi kepadatan penduduk ketika ruang menjadi sumber daya di mana individu bersaing. Kita menggunakan penanda kimia di urin untuk memperingatkan kita lain tentang teritorial mereka. Kehadiran surplus atau non-breeding individu merupakan indikasi yang baik bahwa teritorialitas adalah membatasi pertumbuhan penduduk. Penyakit predasi dan limbah beracun. Dalam populasi padat, patogen dapat menyebar lebih cepat. Saat populasi mangsa bertambah, pemangsa dapat memberi makan secara istimewa pada spesies itu. Akumulasi limbah beracun dapat berkontribusi pada regulasi ukuran populasi bergantung pada kepadatan. Untuk beberapa populasi, faktor intrinsik atau fisiologis tampaknya mengatur ukuran populasi. Imigrasi, emigrasi, dan metapopulasi. Metapopulasi ini adalah kelompok populasi yang dihubungkan oleh imigrasi dan emigrasi. Tingginya tingkat imigrasi dikombinasikan dengan kelangsungan hidup yang lebih tinggi dapat menghasilkan stabilitas yang lebih besar dalam populasi. Tidak ada populasi yang dapat tumbuh tanpa batas dan manusia tidak terkecuali. Populasi manusia meningkat relatif lambat sekitar tahun 1650 dan kemudian tumbuh secara eksponensial. Meskipun populasi global masih tumbuh, laju pertumbuhan mulai melambat selama tahun 1960-an. Sebagian besar pertumbuhan penduduk global saat ini terkonsentrasi di negara-negara berkembang. Populasi manusia tidak lagi tumbuh secara eksponensial, tetapi masih meningkat sangat pesat. Pola regional perubahan penduduk. Untuk menjaga stabilitas populasi, populasi regional dapat eksis dalam salah satu dan dari dua konfigurasi. Pertama, pertumbuhan populasi nol sama dengan tingkat kelahiran, tingkat kematian. Pertumbuhan populasi nol sama dengan tingkat kelahiran rendah sampai tingkat kematian rendah. Transisi demografi ini adalah perpindahan dari step pertama menuju step kedua. Struktur usia. Salah satu faktor demografis penting dalam tren pertumbuhan sekarang dan masa depan adalah struktur usia negara. Struktur umur adalah jumlah relatif individu pada setiap umur. Diagram struktur usia dapat memprediksi tren pertumbuhan populasi. Mereka dapat menerangi kondisi sosial dan membantu kita dalam merencanakan masa depan. Berikut adalah piramida struktur usia untuk populasi manusia di 3 negara. Berikutnya adalah bagi 54, yaitu ekologi komunitas. Komunitas biologis adalah kumpulan populasi berbagai spesies yang hidup cukup dekat untuk interaksi potensial. Semua kehidupan atau semua populasi di suatu daerah. Para ahli ekologi menyebut hubungan antar spesies dalam satu komunitas interaksi interspesifik. Interaksi antar spesies dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksi setiap spesies. Dapat berefek positif, negatif, maupun tidak berpengaruh. Contohnya yaitu kompetisi, predasi, herbivora, dan simbiosis, yaitu paratisme, mutualisme, dan komensalisme. Kompetisi. Kompetisi interspesifik terjadi ketika spesies yang berbeda bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Persaingan yang kuat dapat menyebabkan pengecualian kompetitif, eliminasi lokal dari spesies yang bersaing. Prinsip pengecualian kompetitif menyatakan bahwa dua spesies yang bersaing untuk sumber daya pembatas yang sama tidak dapat hidup berdampingan di tempat yang sama dengan satu spesies per ceruk. Ecological niches. Total penggunaan sumber daya biotik dan ambiotik dalam suatu spesies disebut relung ekologis spesies. Spesies yang secara ekologis serupa dapat hidup berdampingan dalam suatu komunitas jika ada salah satu atau lebih perbedaan yang signifikan dalam relung mereka. Pemisahan sumber daya adalah diferensiasi relung ekologi.
memungkinkan spesies yang sama hidup berdampingan dalam suatu komunitas. Berdaya adalah diferensiasi ilmu ekologi, memungkinkan spesies serupa untuk hidup berdampingan dalam suatu komunitas. Seperti pada gambar di samping ini. Perpindahan karakter. Perpindahan karakter adalah kecenderungan sifat atau sifat tertentu untuk lebih divergen pada populasi simpatrik dua spesies dibandingkan pada populasi alopatrik dua spesies yang sama. Contohnya adalah variasi ukuran pada paruh populasi dua spesies kutilang Galapagos seperti pada gambar di samping ini. Predasi. Predasi mengacu pada interaksi di mana satu spesies predator membunuh dan memakan yang lain atau memangsa. Beberapa adaptasi makan predator adalah cakar, gigit, taring, sengat, dan racun. Mangsa menampilkan berbagai adaptasi defensif seperti perilaku dan warna. Pertahanan perilaku termasuk bersembunyi, melarikan diri, membentuk kawanan atau sekolah, pertahanan diri, atau panggilan alarm. Hewan juga memiliki adaptasi pertahanan morfologis dan fisiologis, yaitu misalnya menyamarkan warna atau berkamuflase, membuat mangsa sulit dikenali. Pewarnaan aposematik, hewan dengan pertahanan atau racun kimia yang efektif atau sering menunjukkan warna peringatan yang cerah. Predator sangat berhati-hati dalam berurusan dengan mangsa yang menunjukkan warna-warna seperti itu. Yang berikut ini adalah gambar contoh adaptasi defensif pada hewan. Mimikri atau pertahanan serupa. Dalam beberapa kasus, spesies mangsa dapat memperoleh perlindungan yang signifikan dengan meniru penampilan spesies lain. Dalam mimikri batesian, spesies yang tidak berbahaya meniru model yang tidak menyenangkan atau berbahaya. Salah satunya yaitu dengan berpura-pura. Dalam mimikri Mullerian, dua atau lebih spesies yang tidak enak mirip satu sama lain. Di bawah ini yaitu contoh mimikri Mullerian, yaitu pada hewan lebah. Herbivora atau pemangsa tumbuhan. Herbivora ini mengacu pada interaksi di mana herbivora memakan bagian tanaman atau alga. Ini telah menyebabkan evolusi pertahanan tanaman terhadap herbivora. Senyawa sekunder, pertahanan kimia, dan pertahanan mekanis yang sering diatur secara osmoregulasi. Selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis ini adalah hubungan pergantungan di mana dua atau lebih spesies hidup dalam kontak langsung dan intim satu sama lain. Hubungan tersebut umumnya didasarkan pada satu atau beberapa kombinasi dari manfaat yaitu untuk memperoleh nutrisi, perlindungan, dan reproduksi. Selanjutnya itu parasitisme. Dalam parasitisme, satu organisme parasit memperoleh makanan dari organisme lain, inangnya yang dirugikan dalam proses tersebut. Endoparasit adalah parasit yang hidup dalam tubuh inangnya. Sedangkan ektoparasit yaitu parasit yang hidup di permukaan luar inang. Banyak parasit memiliki siklus hidup yang kompleks yang melibatkan sejumlah inang. Beberapa parasit mengubah perilaku inang untuk meningkatkan kebugaran mereka sendiri atau mereproduksi lebih banyak keturunan. Mutualisme. Simbiosis mutualistik atau mutualisme yaitu interaksi interspesifik yang menguntungkan kedua spesies. Mutualisme dapat berupa obligat, yang berarti harus, di mana satu spesies tidak dapat bertahan hidup tanpa yang lain. Dan kedua yaitu fakultatif atau opsional, di mana kedua spesies dapat bertahan hidup sendiri. Selanjutnya komensalisme. Dalam komensalisme, satu spesies diuntungkan dan yang lain tampaknya tidak berpengaruh atau tidak merasa diuntungkan. Interaksi komensalis sulit untuk didokumentasikan di alam karena setiap hubungan dekat kemungkinan mempengaruhi kedua spesies. Spesies dominan dan kunci memberikan kontrol yang kuat pada struktur komunitas. Beberapa spesies dalam suatu komunitas sering melakukan kontrol yang kuat pada struktur komunitas itu.
Dua fitur mendasar yaitu suku komunitas atau keragaman spesies dan hubungan makanan. Keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies suatu komunitas yaitu keanekaragaman organisme yang membentuk komunitas tersebut. Ini memiliki dua komponen, yaitu kekayaan spesies dan kelimpahan relatif. Kekayaan spesies sendiri adalah jumlah total spesies yang berbeda dalam komunitas. Kelimpahan relatif adalah proporsi yang diwakili setiap spesies dari total individu dalam komunitas. Struktur trofik atau faktor kunci dalam dinamika komunitas. Struktur trofik adalah hubungan makan antara organisme dalam suatu komunitas. Rantai makanan menghubungkan bibit trofik dari produsen ke karnivora terapas. Jaring makanan sendiri adalah rantai makanan bercabang dengan interaksi trofik. Berikut adalah rantai makanan pada hewan darat dan laut, dan kemudian di sampingnya ada jaring makanan pada Laut Antartika. Batas panjang rantai makanan. Rantai makanan dalam jaring-jaring makanan biasanya hanya beberapa mata rantai. Hipotesis energik menunjukkan bahwa panjang dibatasi oleh transfer energi yang tidak efisien. Hipotesis stabilitas dinamis mengusulkan bahwa rantai makanan panjang kurang stabil daripada yang pendek. Sebagian besar data mendukung hipotesis energik. Spesies dengan dampak besar. Spesies tertentu memiliki dampak yang sangat besar pada struktur komunitas. Spesies tersebut sangat melimpah atau memainkan peran penting dalam dinamika komunitas. Spesies dominan adalah spesies yang paling melimpah atau memiliki biomasa tertinggi. Biomasa sendiri adalah massa total semua individu dalam suatu populasi. Spesies dominan mengerahkan kontrol yang kuat atas kemunculan dan distribusi spesies lain. Spesies kunci memberikan kontrol yang kuat pada komunitas dengan peran ekologis mereka atau relung. Berbeda dengan spesies dominan, mereka tidak selalu melimpah dalam satu komunitas. Di lapangan bintang laut menunjukkan peran mereka sebagai spesies kunci dalam komunitas intertidal. Populasi berang-berang laut dan pemangsaannya menunjukkan bagaimana berang-berang mempengaruhi komunitas laut. Berang-berang laut adalah predator kunci di Pasifik Utara. Di samping ini ada gambar bintang laut, yaitu yang merupakan predator kunci. Mereka adalah kunci dalam melestarikan keanekaragaman spesies dalam ekosistem mereka. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Anggun, yaitu mengenai community ekologi. Yaitu berang-berang laut adalah predator utama di Pasifik Utara. Ini tertera dalam ini tabel dan gambar di samping. Foundation Species Ecosystem Engineers. Spesies fondasi insinyur ekosistem menyebabkan perubahan fisik di lingkungan yang mempengaruhi struktur komunitas. Misalnya, bendungan berang-berang dapat mengubah lanskap dalam skala yang besar. Beberapa spesies dasar bertindak sebagai fasilitator yang memiliki efek positif pada kelangsungan hidup dan reproduksi pada beberapa spesies lain dalam komunitas. Ini berang-berang adalah spesies dasar dari ekosistem insinyur ini. Jadi berang-berang ini selalu membuat seperti bendungan untuk tempat tinggalnya dengan mengumpulkan ranting-ranting dan memblokade jalur air.
Berang-berang adalah model organisasi komunitas bottom up mengusulkan pengaruh searah dari tingkat trofik yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Dasar sama dengan ekosistem insinyur. Dalam hal ini ada tidaknya unsur hara, mineral menentukan struktur komunitas termasuk kelimpahan produsen primer. Model top down juga disebut model kaskade trofik mengusulkan bahwa kontrol berasal dari tingkat trofik di atas. Dalam hal ini, predator mengendalikan herbivora yang pada gilirannya mengendalikan produsen produsen primer. Disturbance influence species diversity and composition. Pencemaran dapat mempengaruhi dinamika komunitas. Biomanipulasi dapat membantu memulihkan komunitas yang tercemar. Bioremediasi merupakan strategi yang efektif untuk memulihkan daerah yang tercemar dan rusak. Decades ago, most ecologists favor the view that communities are in a state of equilibrium. Jadi bukti terbaru dari perubahan telah mengarah pada model non equilibrium yang menggambarkan komunitas sebagai perubahan yang konstan setelah diterpa oleh gangguan. Gangguan adalah peristiwa yang mengubah komunitas, menghilangkan organisme darinya, dan mengubah ketersediaan sumber daya. Kebakaran adalah gangguan skala besar yang signifikan di sebagian besar ekosistem terestrial. Ini sering menjadi kebutuhan di beberapa komunitas. Hipotesis gangguan eh, gangguan menengah menunjukkan bahwa tingkat gangguan sedang dapat mendorong keragaman yang lebih besar daripada tingkat gangguan yang lebih tinggi atau rendah. Kebakaran skala besar di Taman Nasional Yellowstone pada tahun 1988 menunjukkan bahwa masyarakat seringkali dapat merespon dengan sangat cepat terhadap gangguan besar-besaran. Ini gambar setelah kebakaran, dan ini 1 tahun setelah kebakaran. Ecological succession. Suksesi ekologi adalah urutan perubahan komunitas dan ekosistem setelah gangguan dari waktu ke waktu. Suksesi primer terjadi di mana tidak ada tanah saat suksesi dimulai. Organisme pionir lumut kerak merupakan organisme pionir seperti lumut kerak merupakan fondasi komunitas dan pembentuk tanah. Suksesi sekunder dimulai di daerah di mana tanah tetap ada setelah gangguan atau bencana seperti kebakaran atau pengabaian lapangan. Spesies yang datang lebih awal dan spesies yang datang lebih lambat dapat dihubungkan dalam salah satu dari 3 proses, yaitu ada kedatangan awal dapat memfasilitasi kemunculan spesies yang selanjutnya dengan membuat lingkungan yang menguntungkan. Yang kedua itu mereka dapat menghambat pembentukan spesies selanjutnya. Yang ketiga itu yaitu mereka mungkin mentolerir spesies kemudian tetapi tidak berdampak pada pembentukannya. Pengunduran gletser, pola suksesi ekologi yang dapat diprediksi. Di sini adalah tahap perintis pembangunan tanah atau fireweed dominant. Di sini adalah rumput panggung kering dan semak beluka. Ini ada tahap alder, pohon dan semak. Ini adalah tahap spurs, klimaks komunitas stabil.
Suksesi adalah hasil perubahan yang disebabkan oleh vegetasi itu sendiri. Pada moraine glasial, vegetasi menurunkan pH tanah dan meningkatkan kandungan nitrogen tanah. Perubahan kandungan nitrogen tanah selama suksesi di Glacier Bay. Ini seperti tabel di bawah. Manusia memiliki dampak terbesar pada komunitas biologis di seluruh dunia. Gangguan manusia terhadap komunitas biasanya mengurangi keanekaragaman spesies. Namun manusia juga dapat mencegah beberapa gangguan yang terjadi secara alami yang menjadi penting bagi struktur komunitas. Gangguan dasar laut dengan trawl. Di sini ada biogeographic factor affect community biodiversity. Garis lintang dan area adalah dua faktor utama yang mempengaruhi keanekaragaman spesies suatu komunitas. Kekayaan spesies umumnya menurun di sepanjang gradien khatulistiwa kutub hingga kutub dan terutama besar di daerah tropis. Dua faktor kunci dalam gradien khatulistiwa kutub kekayaan spesies mungkin adalah sejarah evolusi dan iklim. Usia yang lebih besar dan lingkungan tropis dapat menjelaskan kekayaan spesies yang lebih besar. Iklim kemungkinan merupakan penyebab utama dari gradien garis lintang dalam keanekaragaman hayati. Kekayaan spesies umumnya menurun di sepanjang gradien khatulistiwa kutub dan terutama besar di daerah tropis. Two main climatic factor berkorelasi dengan biodiversity, dengan solar energy dan dan ketersediaan air. Mereka dapat tersebar bersama consider together by measuring community rate of evaporation. Evaporasi adalah penguapan air dari tanah ditambah transparansi air dari tumbuhan. Iklim kemungkinan merupakan penyebab utama dari gradien garis, lintang, dan keanekaragaman hayati. Kurva spesies area mengkuantifikasi gagasan bahwa semua faktor lain dianggap sama. Area geografis yang lebih besar memiliki lebih banyak spesies. Dua faktor iklim utama yang berkorelasi dengan keanekaragaman hayati adalah energi matahari dan ketersediaan air. Mereka dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan mengukur tingkat evapotranspirasi komunitas. Kurva spesies area burung pemuliaan Amerika Utara mendukung gagasan ini. Kekayaan spesies di pulau-pulau tergantung pada ukuran pulau, jarak dari daratan, imigrasi, dan kepunahan. Model equilibrium biogeografi pulau mempertahankan bahwa kekayaan spesies pada tingkat pulau ekologis pada titik equilibrium dinamis. Studi kekayaan spesies di Kepulauan Galapagos mendukung prediksi bahwa kekayaan spesies meningkat dengan ukuran pulau. Seperti gambar di bawah. Komunitas ekologi secara universal dipengaruhi oleh patogen yang meliputi mikroorganisme penyebab penyakit, virus, viroid, dan prion. Patogen dapat mengubah struktur komunitas dengan cepat dan luas. Misalnya komunitas terumbu karang dihancurkan oleh penyakit pita putih. Penyakit pita putih pada karang merusak terumbu, seperti gambar di bawah. Aktivitas manusia membawa patogen ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekologi komunitas diperlukan untuk membantu mempelajari dan memerangi mereka. Patogen zoonosis telah ditransfer dari hewan lain ke manusia. Perpindahan patogen dapat secara langsung untuk melalui spesies perantara yang disebut vektor. Banyak penyakit manusia yang muncul saat ini bersifat zoonosis. Zoonosis flu burung adalah virus unggas yang sangat menular. Sekian
presentasi yang dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.